Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Determinan Deteksi Fraud Audit, Peran Moderasi, Gender, dan Pengalaman. Nah, sebelum memasuki pemaparan materi, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Cut Tiffany Urahmah. Yang selanjutnya ada Dea Nabila Deswandi, M. Ezan Zamzami, Naufal Adami, Nashwa Siti Sanalia, dan juga Shivani Andira. Nah, pemaparan materi ini akan mencakup 6 pembahasan, yaitu ada latar belakang dan fenomena penelitian. Selanjutnya ada perbedaan antara audit forensik dan audit investigasi, beserta dengan pembahasan mengenai tujuan penelitian. Selanjutnya ada teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang dan fenomena penelitian. ACFE itu mendefinisikan fraud sebagai perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung itu merugikan pihak lain. Nah, fraud sendiri akan selalu terjadi ketika tidak adanya pencegahan atau pendeteksian sebelumnya. Nah, teori keagenan itu memandang bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai agen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi oleh agen. Nah, untuk menanggulangi fraud ini sendiri, itu bisa dilakukan dengan menerapkan whistleblowing system, melakukan audit forensik, dan audit investigasi. Nah, faktor yang mendorong terjadinya fraud itu ada pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, dan dikenal sebagai fraud pentagon yang merupakan perkembangan dari fraud diamond dan juga fraud triangle. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa fraud ini adalah salah satu penyebab agensi problem yang bentuk atau tindakannya itu banyak dilakukan oleh para agen. Di Indonesia sendiri, fraud yang paling banyak terjadi itu adalah korupsi, yang mana itu selalu mengalami peningkatan. Nah, hasil survei yang dilakukan itu menunjukkan bahwa 67% itu adalah korupsi dan 30% itu memilih misappropriation aset dan 2% lainnya itu memilih fraud jenis laporan keuangan. Nah, data yang didapatkan oleh ACW itu menyebutkan bahwa itu nilai kerugian negara akibat korupsi itu selama tahun 2017 mencapai 6,5 triliun dan pada tahun 2018 itu mencapai 9,2 triliun. Nah, berdasarkan fenomena di atas, dalam upaya untuk mendeteksi fraud, audit forensik dan audit investigasi itu menjadi instrumen yang sangat penting. Nah, audit forensik itu berperan untuk mengungkapkan bukti-bukti dalam suatu penyelidikan, sementara audit investigasi sendiri menindaklanjuti dugaan kecurangan untuk mengumpulkan bukti yang dapat dipakai dalam proses hukum. Namun, efektivitas kedua audit ini itu sering dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sistem whistleblowing yang memungkinkan pelaporan pelanggaran dan pihak internal organisasi. Nah, selain itu, peran gender dan pengalaman auditor itu menjadi topik penting dalam mendeteksi fraud. Kenapa? Karena penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa auditor wanita itu cenderung lebih teliti dan berhati-hati dalam mendeteksi fraud. Sementara auditor dengan pengalaman lebih banyak itu memiliki kemampuan lebih baik dalam mengenali pola-pola kecurangan. Nah, penelitian saat ini itu mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana moderasi gender dan pengalaman itu dapat mempengaruhi efektivitas audit dalam mendeteksi fraud. Nah, dengan memahami faktor-faktor penelitian saat ini menawarkan wawasan mengenai peran moderasi gender dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas deteksi fraud yang dihadapkan dapat menjadi kontribusi baik untuk pengembangan ilmu auditing maupun praktek di lapangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual yang menjelaskan peran whistleblowing terhadap efektivitas audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi kecurangan atau fraud. Nah, penelitian ini juga mengeksplorasi peran gender dan pengalaman sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara whistleblowing, audit forensik, dan audit investigasi.
Dengan adanya pengaruh moderasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor demografis yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan audit investigasi dan audit forensik. Nah, yang pertama yaitu dari segi tanggung jawab. Audit forensik bertanggung jawab kepada individu auditor secara langsung, khususnya ketika auditor diminta untuk memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Hal ini menjadikan auditor forensik memiliki kewajiban lebih besar karena hasil pekerjaannya digunakan sebagai bukti yang sah dalam proses hukum. Tanggung jawab personal ini membuat auditor forensik harus memiliki keahlian mendalam dalam analisis bukti dan penyajian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, di sisi lain, audit investigasi bertanggung jawab pada unit tertentu atau organisasi atau lembaga tertentu seperti audit internal, dewan komisaris, atau komite audit. Dalam konteks ini, audit investigasi dijalankan atas inisiatif lembaga untuk menyelidiki indikasi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi. Tanggung jawab kolektif ini seringkali mencakup pemenuhan standar audit yang diakui dalam lingkup organisasi tersebut. Nah, selanjutnya dari segi tujuan. Audit forensik memiliki tujuan utama untuk membantu proses hukum dengan menyediakan bukti yang relevan untuk mengungkap kecurangan atau kejahatan finansial. Auditor forensik biasanya terlibat setelah bukti awal terungkap, dan fokus mereka adalah memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan dapat digunakan di pengadilan. Peran utama audit forensik adalah menjadi alat bantu bagi penyidik dalam mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses peradilan. Nah, sebaliknya, pada audit investigasi lebih berfokus pada penindaklanjutan indikasi kecurangan atau temuan audit sebelumnya. Audit ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari pengaduan atau kecurigaan yang dilaporkan. Audit investigasi seringkali dilakukan oleh auditor internal untuk menindaklanjuti temuan atau laporan whistleblower yang mengindikasi adanya tindakan tidak sesuai atau penyelewengan. Nah, yang ketiga yaitu dari segi prosedur dan teknik. Dalam audit forensik, prosedur dan teknik yang digunakan lebih fleksibel, karena auditor forensik memiliki otoritas untuk menggunakan metode audit yang luas sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Proses ini mengacu pada standar audit serta kewenangan penyidik, sehingga memungkinkan pengguna teknik investigasi yang lebih dalam dan komprehensif. Auditor forensik dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan bukti termasuk wawancara, analisis data, dan serta pemeriksaan dokumen yang lebih detail. Nah, di sisi lain, audit investigasi ini menggunakan prosedur dan teknik yang lebih terstruktur yang mengacu pada standar audit reguler. Dalam audit ini, auditor menggunakan skeptisisme profesional dan menerapkan azas praduga tak bersalah, di mana auditor mengumpulkan bukti dengan cara yang hati-hati dan tidak menghakimi sampai semua bukti diperiksa secara objektif. Proses audit investigasi biasanya disesuaikan dengan situasi yang spesifik dari kasus yang sedang diselidiki. Selanjutnya yaitu dari segi bukti awal. Audit forensik dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti awal yang kuat yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum. Auditor forensik terlibat untuk mendalami bukti tersebut dan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan secara legal di pengadilan. Ini berarti audit forensik biasanya dilakukan pada tahap lanjutan dari proses investigasi ketika bukti-bukti yang lebih kuat dibutuhkan untuk proses penuntutan hukum. Sebaliknya, audit investigasi dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti atas indikasi kecurangan yang mungkin belum terbukti sepenuhnya. Dalam konteks ini, audit investigasi merupakan upaya untuk menemukan bukti awal atau mengonfirmasi temuan-temuan awal dari laporan pengaduan, temuan audit sebelumnya, atau indikasi lain yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, dari segi pelaporan. Dalam audit forensik, auditor harus membuat laporan hasil audit dan menandatangani keterangan sebagai ahli yang nantinya digunakan dalam proses hukum. Laporan ini harus disusun dengan sangat rinci dan berbasis bukti konkret yang dapat diandalkan dalam pengadilan.
Laporan audit forensik seringkali berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyajikan temuan, analisis, serta rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut dalam proses hukum. Sedangkan pada audit investigasi, laporan ditandatangani oleh Kepala Unit Audit atau pimpinan Satuan Pengawas Intern. Laporan ini berisi identifikasi siapa saja yang terlibat atau bertanggung jawab atas kecurangan yang ditemukan. Fokus utama dari laporan audit investigasi adalah untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi organisasi untuk menindaklanjuti temuan yang didapat selama audit. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori yang digunakan dalam artikel yang kami review. Nah, pada artikel ini digunakan teori prinsipal agency, di mana seperti kita tahu bahwasanya teori agensi ini menjelaskan tentang adanya hubungan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Nah, di satu sisi disebut sebagai principles yang mendelegasikan otoritas dalam hal pengendalian dan pengambilan keputusan kepada pihak lain. Dan di pihak lain disebut sebagai agent, yaitu pihak yang melakukan tugas untuk principles. Biasanya, untuk memenuhi kepentingan pribadi dari agent, terkadang agent melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh principles, yaitu tindakan-tindakan yang merugikan, sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan agent yang disebut dengan agency problem. Nah, agency problem ini biasanya muncul dikarenakan pihak agent melakukan berbagai tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan para principals, sehingga dapat menimbulkan tindakan seperti fraud yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya biaya keagenan. Nah, selanjutnya teori pendorong terjadinya fraud. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada banyak elemen yang menjadi faktor yang dapat mendorong terjadinya fraud. Nah, di antaranya ada pressure, ada opportunity, ada rationalization, ada kompetensi, dan juga arrogance. Di mana hal tersebut dikenal dengan Freud Pentagon Theory yang dicetuskan pada tahun 2012. Nah, yang pertama ada pressure, yaitu keadaan di mana seseorang merasa ditekan atau tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. Yang kedua ada opportunity, yaitu merupakan peluang yang memungkinkan terjadinya fraud. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, kemudian adanya pengendalian yang kurang mencegah dan mendeteksi fraud. Nah, yang ketiga ada rationalization, di mana hal ini sering dijadikan alasan yang bersifat pribadi, di mana pelaku membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu salah. Yang keempat ada capability atau kemampuan, di mana fraud ini dianggap tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya orang yang memiliki kemampuan yang tepat dalam melaksanakan fraud tersebut. Nah, yang kelima ada arrogance, di mana sikap ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, kebijakan, dan peraturan dari perusahaan tidak berlaku untuk dirinya dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, peraturan, dan pengendalian internal perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel serta pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan yang ada. Adapun variabel independen di dalam penelitian ini yang pertama yaitu whistleblowing, yaitu tindakan melaporkan pelanggaran atau kecurangan oleh individu ataupun organisasi. Yang kedua itu audit forensik, yaitu proses audit yang dilakukan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya fraud. Yang ketiga yaitu audit investigasi. Audit investigasi sendiri adalah audit yang ditujukan khusus untuk menyelidiki kasus kecurangan. Selanjutnya adapun variabel dependennya yaitu deteksi fraud, yaitu tingkat keberhasilan dalam mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan dalam organisasi. Selanjutnya ada variabel moderasi, yang pertama yaitu gender, dengan mempertimbangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pendeteksian fraud. Yang kedua itu pengalaman individu dalam bidang audit dan deteksi fraud yang dapat mempengaruhi hasil. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini, yang pertama untuk whistleblowing itu diukur melalui kuesioner yang mengevaluasi sikap dan perilaku individu dalam melaporkan pelanggaran.
Pertanyaan dapat mencakup frekuensi pelaporan dan persepsi terhadap keamanan pelaporan. Yang kedua yaitu audit forensik diukur dengan menilai efektivitas audit forensik dalam mendeteksi fraud menggunakan indikator seperti jumlah kasus fraud yang terdeteksi dan waktu yang diperlukan untuk mendeteksi fraud. Lalu audit investigasi diukur dengan mempertimbangkan keberhasilan audit investigasi dalam menemukan bukti fraud serta jumlah kasus yang dapat ditindaklanjuti. Lalu untuk variabel deteksi fraud sebagai variabel dependennya diukur melalui evaluasi hasil audit dan laporan fraud yang dihasilkan yang mencakup tingkat keberhasilan dalam mendeteksi fraud yang ada. Lalu untuk variabel moderasinya yaitu gender dan pengalaman diukur melalui kuesioner demografis yang mencakup informasi mengenai jenis kelamin dan lama pengalaman kerja di bidang audit. Hasil pembahasan dalam artikel ini menyimpulkan bahwa audit forensik dan audit investigasi memainkan peran yang cukup signifikan dalam mendeteksi fraud. Nah, model konseptual yang diusulkan peneliti mengindikasikan bahwa whistleblowing memiliki dampak langsung terhadap audit forensik dan investigasi, yang pada akhirnya meningkatkan pendeteksian fraud. Nah, dengan semakin banyaknya laporan yang diterima melalui sistem whistleblowing, maka semakin besar pula peluang untuk mendeteksi fraud lebih dini. Selain itu, moderasi gender dan pengalaman juga memiliki peran dalam memperkuat efektivitas audit dalam mendeteksi fraud. Nah, hasil pembahasan dalam artikel ini menyimpulkan bahwa audit forensik dan audit investigasi memainkan peran yang cukup signifikan dalam mendeteksi fraud. Model konseptual yang diusulkan oleh peneliti mengindikasikan bahwa whistleblowing memiliki dampak langsung terhadap audit forensik dan audit investigasi. Nah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendeteksian fraud. Dengan semakin banyaknya laporan yang diterima melalui whistleblowing ini, maka semakin besar pula peluang untuk mendeteksi fraud lebih dini. Nah, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dan dengan perspektif gender yang berbeda dapat memberikan kontribusi yang berbeda dalam proses pendeteksian fraud. Nah, sehingga memperkaya pendekatan audit yang diterapkan. Dengan demikian, model konseptual yang diusulkan tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pendeteksian fraud, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi dinamika ini dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang disampaikan oleh peneliti terhadap penelitian ini. Penelitian ini menegaskan bahwa whistleblowing, audit forensik, dan audit investigasi adalah alat yang efektif dalam mendeteksi fraud atau kecurangan itu. Sistem whistleblowing terbukti memberikan peringatan dini yang memungkinkan audit lebih akurat dan dalam menemukan sebuah kasus atau kecurangan itu sendiri. Selain itu, gender atau jenis kelamin dan pengalaman berperan penting dalam memoderasi efektivitas audit. Auditor yang memiliki lebih banyak pengalaman dan gender tertentu seperti wanita cenderung lebih efektif dalam mendeteksi fraud. Karena beberapa kasus ditemukan bahwa wanita lebih detail dibanding dengan pria. Baik, selanjutnya ada saran peneliti ke depannya. Peneliti ini menyarankan agar model konseptual ini diuji secara empiris di masa yang akan datang untuk menguji validitas hubungan antara whistleblowing, audit forensik, audit investigasi, serta moderasi gender atau jenis kelamin dan pengalaman dalam mendeteksi fraud atau kecurangan itu sendiri. Dengan demikian, hasil penelitian empiris ini dapat digunakan oleh praktisi di bidang audit, khususnya auditor forensik dan investigasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi fraud atau kecurangan dan mengurangi risiko kerugian oleh perusahaan akibat fraud yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.